Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih yang alhamdulillah pada beberapa waktu yang lalu telah kita mulai pembahasan mengenai sholat berjamaah. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan meneruskan kajian kita mengenai sholat jamaah, dan yang akan kita bahas adalah tentang syarat-syarat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kali kita bahas adalah syarat-syarat seseorang menjadi imam. Apa sih syarat-syarat menjadi seorang imam? Yang pertama, hendaknya makmum tidak mengetahui akan batalnya sholat imam, atau mempunyai keyakinan bahwasanya sholatnya imam adalah sholat yang batal. Misalnya kita jadi makmum, kemudian kita melihat bajunya imam itu ada najisnya yang tidak makfu. Otomatis kita tahu bahwasanya sholat itu harus memakai pakaian yang suci. Kalau pakaian imamnya itu ada najis dan najis itu bukanlah najis yang dimakfu, otomatis sholatnya imam tidak sah. Maka kalau kita dalam keadaan demikian, kita tidak boleh menjadi makmum dengan imam tersebut. Atau kita tahu imam sarungnya berlubang dan kelihatan auratnya, maka sholatnya imam tidak sah. Otomatis kita tidak boleh menjadi makmum dengan imam yang demikian. Atau kita mengetahui atau kita iktikad bahwasanya salatnya imam tidak sah. Misalnya dua orang yang tidak mengetahui arah kiblat, A dan B. A berkeyakinan kiblatnya adalah menghadap ke timur. Kemudian B berkeyakinan kiblatnya menghadap ke selatan. Maka A tidak boleh menjadi imam dengan B, juga sebaliknya imam B tidak boleh mengikuti sholatnya A, karena masing-masing iktikad bahwasanya sholatnya temannya adalah sholat yang batal karena mempunyai keyakinan yang berbeda tentang arah kiblat. Ini adalah syarat yang pertama. Yang kedua, hendaknya imam itu bukanlah orang yang ummi. Artinya imam itu adalah orang yang bisa baca Al-Quran, bisa baca Al-Fatihah dengan baik. Ya. Jadi orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik, sekiranya dia tidak bisa mengucapkan huruf-huruf yang ada di Al-Fatihah. Ya. Misalnya tidak bisa mengucapkan ha. Huruf ha dibaca ha. Alhamdulillah dibaca alhamdulillah. Atau huruf sin dibaca shin. Jadi kalau dia tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik, tidak bisa mengucapkan huruf-hurufnya dengan baik, tidak bisa mengucapkan tasdid-tasdidnya dengan baik, maka orang yang demikian tidak boleh kita jadikan sebagai imam. Kalau
imam tidak bisa baca Fatihah, kemudian makmumnya bisa baca Fatihah dengan baik, maka sholatnya makmum tidak sah. Ya. Kecuali kalau makmum memang orang yang tidak bisa membaca Fatihah juga, sama-sama umminya, maka boleh. Tapi kalau imamnya itu ummi, kemudian makmumnya itu qori, qori di sini adalah orang yang bisa membaca Al-Fatihah dengan baik, maka sholatnya makmum tidak sah. Maka kita harus benar-benar selektif ketika mengangkat seseorang jadi imam. Salah satunya kategori seorang imam adalah dia harus bisa membaca Al-Fatihah dengan baik. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Imam itu adalah orang yang menanggung. Jadi kalau ada beberapa kesalahan yang terjadi di salatnya makmum atau kekurangan yang terjadi di salatnya makmum, itu imam yang menanggung. Contohnya demikian. Misalnya saya datang ke masjid terlambat sehingga sholat sudah dimulai. Ketika saya masuk masjid, imam sudah dalam posisi ruku. Maka dalam keadaan seperti ini saya langsung ikut berjamaah dan langsung ikut ruku. Jika Anda bertanya, loh Pak, Fatihahnya sampean kan tidak baca Fatihah, langsung ikut ruku. Dalam keadaan seperti ini, Fatihah yang seharusnya saya baca, yang menjadi rukunnya sholat itu ditanggung oleh imam. Gitu. Karena dalam keadaan imam sudah ruku ini tidak boleh makmum masbuk yang datang terlambat takbir terus baca Fatihah, nanti tidak mendapatkan rakaat, tapi langsung ruku mengikuti imam. Dan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Jadi imam itu adalah orang yang menanggung kekurangan yang terjadi di sholatnya makmum. Maka syarat yang harus dipenuhi, salah satu syarat yang harus dipenuhi, imam haruslah orang yang qori, haruslah bisa membaca Al-Fatihah dengan baik, bukan orang yang ummi. Ya. Kemudian yang ketiga, imam tidak boleh seorang perempuan kalau makmumnya laki-laki. Kalau makmumnya laki-laki, maka imamnya harus laki-laki. Tidak boleh seorang perempuan menjadi imam dan makmumnya laki-laki. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, la ta'ummanna imra'atun rajulan. Jangan sampai seorang perempuan menjadi imam untuk seorang laki-laki. Ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang menjadi imam. Kemudian di sana ada beberapa sifat yang harus atau seyogianya dipenuhi oleh seorang imam jika kita ingin mengangkat seseorang menjadi imam rotib dalam satu masjid atau di suatu mushola. Hendaknya imam itu adalah orang yang paling faqih, orang yang paling ngerti tentang hukum-hukum sholat. Dan imam hendaklah orang yang paling baik bacaannya di antara orang-orang yang ada. Kalau bisa orang yang paling soleh dan orang yang paling tua. Ya, ini adalah imam. Jadi ketika kita milih imam harus selektif. Kita pilih orang yang ngerti tentang hukum-hukum sholat. Kita pilih orang yang bacaannya baik. Kalau bisa kita pilih orang yang paling soleh, kiai, orang yang dituakan. Ini adalah sifat-sifat imam. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan. Fa in kanu fil hijrati sawa
fa'aqdamuhum sinnan. Yang artinya hendaklah yang menjadi imam atas suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaannya, aqra'uhum, yang paling baik bacaan Qur'annya. Fa in kanu fil Qur'an sawa, jika mereka bacaannya sama, maka a'lamuhum bisunnah, orang yang paling ngerti sunnah, orang yang lebih ngerti tentang hukum-hukum sholat. Fa in kanu fi sunnah sawa, kalau mereka sama-sama alimnya, fa aqdamuhum hijratan, yang paling lebih dulu hijrah. Kalau sama-sama hijrahnya sama, maka fa aqdamuhum sinnan, maka yang lebih tua. Ini adalah orang yang layak untuk kita angkat sebagai imam. Maka imam di suatu masjid itu ya orang yang paling baik bacaan Qur'annya, orang yang paling menguasai tentang ilmu fikih yang berhubungan dengan cara-cara sholat. Nah, kalau bisa orang yang lebih soleh di antara yang ada, kalau bisa yang lebih sepuh dari yang ada semuanya. Oke. Karena jadi imam itu tidak mudah. Seperti yang saya katakan tadi, al-imamu dhaminun, imam adalah orang yang akan menanggung kekurangan yang terjadi di sholatnya makmum. Dan ya sudah mesti ketika kita sholat itu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadi pimpinan kita untuk menghadap kepada Allah adalah imam. Otomatis dia adalah orang yang harus paling baik, paling bagus. Kita umpamakan kalau kita rombongan mau menghadap kepada Pak Bupati atau Pak Presiden, maka orang yang menjadi pimpinan kita, yang menjadi pimpinan kita, yang ngomong adalah orang yang paling baik di antara kita, yang ngerti seluk-beluknya masalah tersebut. Ini sifat-sifat seorang imam. Kemudian syarat-syarat jamaah secara umum disebutkan oleh para ahli fikih. Yang pertama adalah alla yataqaddam al-ma'mum alal imam fil makan. Hendaknya makmum tidak mendahului imam di tempat. Artinya makmum itu harus berada posisinya di belakang imam. Ya, jadi makmum posisinya harus di belakang imam. Karena apa? Karena makmum ini orang yang ikut. Otomatis kalau dia itu orang yang ikut, harus berada di belakang orang yang diikuti. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW telah bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan panutan supaya diikuti. Karena dia adalah panutan, orang yang diikuti, maka yang mengikuti harus berada di belakang. Maka posisi imam harus berada di depan makmum. Seandainya posisi imam itu lurus dengan makmum, maka hukumnya makruh. Atau makmum posisinya lebih ke depan daripada imam, maka sholatnya batal. Oke. Dan yang dipakai sebagai ukuran di sini adalah tumit. Jadi kalau tumitnya imam itu di depan tumitnya makmum, maka sholatnya sah. Tapi kalau tumitnya makmum itu di depan tumitnya imam, maka sholatnya tidak sah, jamaahnya tidak sah. Oke. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakumtu an yaminihi summa jaa Jabir ibnu Sakhr faqama an yasarihi fa akhadha bi aidina jami'an hatta aqamana khalfahu. Sahabat Jabir menceritakan bahwasanya suatu ketika beliau sholat bersama Nabi di sebelah kanan Nabi, agak ke belakang. Jadi kalau imam makmumnya itu satu, maka posisi makmum adalah di sebelah kanan agak ke belakang. Kemudian datang teman beliau Jabir bin Sakhr. Datang, maka Nabi SAW menjadikan mereka satu baris dan berada di belakang beliau. Ini al-bawah. Jadi kalau seandainya yang jadi makmum itu satu orang, maka posisinya adalah
di sebelah kanan imam agak ke belakang. Nanti ketika tengah-tengah sholat terus ada makmum lagi, maka makmum tersebut berdiri di belakang imam, kemudian makmum yang pertama mundur sehingga posisinya lurus dengan makmum yang baru datang. Gitu. Nanti seandainya ada makmum perempuan, maka makmum perempuan berada di belakang makmum laki-laki. Gitu. Itu adalah posisi yang benar sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disunahkan jarak antara makmum dan imam itu jangan sampai melebihi 3 dhira'. 1 dhira' itu kira-kira 50 cm. Ya. Maka kalau 3 dhira' berarti 1,5 meter. Jadi antara jarak antara shaf yang pertama dengan imam itu jangan sampai melebihi 1,5 meter. Kalau lebih dari itu maka kurang fadilah jamaahnya. Begitu juga jarak antara shaf yang kedua dengan shaf yang ketiga, shaf yang ketiga dengan shaf yang keempat dan seterusnya. Jadi takmir harus benar-benar ngerti berapa jarak antara shaf pertama, shaf kedua dan shaf ketiga. Jangan sampai lebih dari 1,5 meter. Ya. Jarak antara shaf yang pertama dan shaf kedua 2 meter. Jamaahnya sih sah, cuma fadilah jamaahnya berkurang. Ini dalam fikih Syafi'i begitu. Dan untuk jika jamaah ini adalah jamaah perempuan semuanya, maka imamnya itu berdiri di tengah shaf depan. Tidak di depan pas, tapi di tengah shaf depan seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan yang lainnya. Dan makruh, ya, dimakruhkan seorang makmum untuk berdiri sendirian menjauh dari shaf, makruh. Tetapi jika kita datang ke masjid kemudian shafnya itu penuh, maka jangan sampai kita berdiri di belakang sendirian, tapi kita cari lowongan di shaf yang ada. Kalau masih ada lowongan, maka Anda masuk ke lowongan situ. Kalau misalnya tidak ada, rapat, shafnya sudah rapat, maka Anda bagaimana caranya? Anda takbir, ya, kemudian Anda menarik salah satu orang yang ada di shaf untuk berdiri di shaf berikutnya bersama Anda. Itu kalau memang Anda yakin atau punya perasaan sudah Anda adalah makmum yang terakhir. Tapi kalau ada perasaan masih insya Allah nanti akan datang banyak makmum di mana, di tempat wudhu masih banyak orang wudhu, ya sudah tidak apa-apa Anda sendirian karena nanti akan datang makmum baru. Tapi kalau seandainya Anda punya perasaan tidak ada orang lagi, saya adalah orang yang terakhir, maka jangan sampai Anda berdiri sendirian di shaf belakang. Tapi ketika yang Anda lakukan adalah Anda takbir kemudian menarik salah seorang makmum yang ada di depan Anda untuk berdiri satu shaf di shaf belakang bersama Anda, dan disunahkan bagi orang yang ditarik itu untuk ke belakang untuk membantu makmum yang baru datang ini, gitu. Kemudian syarat jamaah berikutnya adalah hendaknya makmum mengikuti gerakan-gerakan imam, jangan sampai terlambat. Jadi kalau imam takbir, baru makmum takbir. Untuk takbir ini jangan sampai takbirnya makmum bersamaan dengan takbirnya imam. Kalau makmum takbiratul ihramnya ini bersamaan dengan takbiratul ihram imam, maka tidak sah. Tapi makmum takbiratul ihram setelah imam takbir. Kemudian nantinya kalau imam rukuk baru makmum rukuk. Sunnahnya demikian. Imam i'tidal baru imam i'tidal. Imam i'tidal baru makmum i'tidal. Imam jatuh rukuk, ya, turun rukuk baru makmum turun rukuk, demikian. Jangan sampai terlambat, ya. Terlambat satu rukun itu hukumnya makruh kalau tidak ada uzur, ya. Misalnya demikian. Misalnya imamnya sudah rukuk
kemudian i'tidal, makmumnya masih baca Fatihah. Ini makruh kalau tidak ada udzur. Bahkan kalau terlambat 2 rukun yang panjang maka batal kalau tidak ada udzur. Misalnya imamnya sudah ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, dan makmumnya masih membaca Al-Fatihah, belum ruku, maka ini salatnya batal. Kecuali kalau ada udzur, misalnya imamnya itu bacaannya cepat, seperti di sholat tarawih, kemudian dia itu miskin, kasihan bacaannya lambat, tidak bisa baca Fatihah dengan cepat, maka dimakdzur seperti ini. Tapi kalau terlambat sampai 3 rukun, maka otomatis makmum harus cepat-cepat mengikuti imam dan nantinya menambah 1 rakaat. Jadi makmum itu harus mengikuti gerakannya imam. Makmum melakukan gerakan setelah imam nyampe di rukun yang telah dia tuju. Jadi imam itu rukuk, sudah sampai rukuk baru makmum rukuk gitu. Jangan sampai mendahului, kalau mendahului tidak boleh. Makruh. Atau mendahului 1 rukun tanpa ada udzur, maka dia salatnya batal. Berikutnya, syarat jamaah adalah hendaknya makmum mengetahui gerak-gerik imam. Ya otomatis makmum itu kalau tidak mengetahui gerak-gerik imam ya tidak sah. Ya. Baik mengetahuinya itu dengan melihat secara langsung atau mendengarkan dari speaker, boleh. Kalau misalnya makmum tidak mengetahui gerak-gerik imam, maka sholatnya tidak sah. Misalnya sholat nih di masjid yang besar, ya, di tengah malam, sholat isya misalnya. Kemudian mendadak lampu mati sehingga makmum tidak mengetahui imam sekarang lagi apa. Lampu mati, peteng, gelap sama sekali, dan tidak mendengar suara imam karena dia jauh. Maka dalam keadaan seperti ini, jika makmum tidak mengetahui gerak-gerik imam, maka sebaiknya makmum niat pisah atau niat mufaraqah dengan imam, ya, karena dia tidak mengetahui gerak-gerik imam. Kalau diteruskan sholatnya dan dia spekulasi saja, maka sholatnya tidak sah, tapi mufaraqah. Ya. Kalau dalam keadaan seperti ini, jadi syarat sahnya jamaah, makmum harus mengetahui gerak-gerik imam, kapan imam takbir, kapan imam rukuk, kapan imam sujud, ngerti dengan jelas, baik melihat imam secara langsung atau melihat shaf yang ada di depannya atau mendengar suara dari speaker. Kemudian hendaknya antara imam dan makmum tidak ada pemisah. Tidak ada pemisah. Jadi kalau misalnya imam dan makmum itu berada di dalam satu masjid, maka yang penting makmum mengetahui gerak-gerik imam dan makmum bisa nyampe kepada imam, maka sholatnya sah. Meskipun jarak antara mereka berdua jauh, lebih dari 300 dhira' atau 150 meter. Kalau mereka berdua berada di dalam satu masjid. Ya. Misalnya imamnya di mihrab, kemudian makmumnya di belakang sendiri, di belakang, ya. Yang model ya, imam dua orang sholat, yang satu jadi imam di mihrab, yang satu jadi makmum, tapi posisinya di belakang sendiri. Ya. Kalau yang makmum ini mengetahui gerak-gerik imam dan dia bisa nyampe kepada imam, ya bisa nyampe kepada imam, maka hukum sholatnya sah. Kecuali kalau makmum itu tidak bisa nyampe ke imam, makmum berada di salah satu kamar yang ada di dalam masjid, kemudian kamarnya dikunci, maka jamaahnya makmum tidak sah. Ya. Itu kalau mereka di dalam masjid. Ya. Tapi kalau mereka itu tidak di dalam masjid, misalnya mereka di tanah lapang, di lapangan sepak bola, misalnya, imamnya di gawang yang sebelah barat, makmumnya di gawang sebelah timur, misalnya. Ini jarak antara imam dan makmum tidak boleh melebihi 300 dhira'. Ya. Tidak boleh lebih dari 300 dhira' atau 150 meter. Ya. Kalau jarak antara imam dan makmum dalam keadaan seperti ini dan tidak ada shaf, ya, kosong,
Yang ada hanya imam sama makmum, jarak antara mereka berdua lebih dari 150 meter, maka sholatnya tidak sah kalau mereka berada di luar masjid, misalnya di tanah lapang atau di lapangan sepak bola. Atau ada soft, ya, maka soft yang terakhir dengan jarak makmum yang belakang yang menyendiri ini tidak boleh lebih dari 150 meter kalau memang mereka tidak berada dalam masjid tapi di tanah lapang. Demikian. Atau misalnya imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Begitu juga jarak antara makmum dengan akhir masjid tidak boleh melebihi 150 meter atau 300 dirok. Dan dalam keadaan seperti ini, imam bisa nyampe atau makmum bisa nyampe kepada imam. Artinya tidak ada yang menghalangi. Kalau ada yang menghalangi, misalnya ada temboknya yang menjadikan makmum tidak bisa menuju kepada imam, maka sholatnya tidak sah. Atau makmum dan imam di tempat yang berbeda, di bangunan yang berbeda, maka juga demikian syarat sahnya sholatnya makmum ini adalah makmum harus mengetahui gerak-gerik imam, dan di sana ada soft yang nyambung misalnya. Kalau tidak ada soft yang nyambung misalnya, dan makmum berada jauh di bangunan yang lain dari bangunannya imam, kalau makmum ini tidak bisa nyampe kepada imam kecuali dengan memalingkan wajahnya dari kiblat atau membelokkan dadanya dari kiblat, maka tidak sah. Tidak sah. Kemudian syarat berikutnya adalah hendaknya makmum ini niat untuk sholat jamaah. Jadi seperti yang kita jelaskan kemarin di awal-awal kita menerangkan masalah rukun-rukun sholat. Rukun sholat yang pertama adalah niat, dan niat ini kalau sholat yang dilakukan adalah sholat fardu, maka harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah qasdul fi'li, kemudian niatul fardiyah, kemudian ta'yin. Dengan mengatakan usolli fardhu dhuhri. Usolli ini qasdul fi'linya, fardhu ini niat fardiyah, dhuhri ta'yin. Usolli fardhu dhuhri. Lah kalau orang itu menjadi makmum ditambah satu lagi jadi 4, yaitu niat jadi makmum. Usolli fardhu dhuhri makmuman. Ini yang harus ada. Adapun mustaqbilal kiblati arba'a raka'atin itu sunnah semuanya. Jadi kalau seseorang ingin menjadi makmum, maka wajib bagi dia untuk niat jadi makmum. Dengan mengatakan makmuman lillahi ta'ala. Kalau imam tidak wajib niat jadi imam. Tapi kalau imam tidak niat jadi imam, berarti sholatnya sholat sendirian. Dia tidak mendapatkan pahala sholat jamaah. Ya, makanya banyak orang tanya, kenapa sih kalau misalnya ada orang terlambat sholat, misalnya saya makmum masbuk, ya, saya sholat zuhur bersama dengan imam mendapatkan 2 rakaat, maka ketika imam selesai saya bangun untuk menambah 2 rakaat lagi. Nanti ada makmum baru, orang terus mau ikut dengan saya, jawel dulu. Gampangnya jawel, kasih tahu gitu. Gunanya apa sih jawel itu? Gunanya adalah agar saya ini ketika itu niat untuk jadi imam, sehingga saya mendapatkan pahala jamaah yang kedua ini. Ya. Kalau tidak, maka tidak mendapatkan pahala, karena innamal a'malu binniyat. Sahnya setiap amal ibadah itu harus dibarengi dengan niat. Jadi imam tidak wajib niat menjadi imam, tetapi kalau dia tidak niat jadi imam, sholatnya dihukumi sholat sendirian, tidak sholat berjamaah. Kapan imam wajib untuk niat jadi imam? Ketika dia jadi imam dalam sholat Jumat. Kalau dia jadi imam dalam sholat Jumat, maka dia wajib untuk niat jadi imam, karena sholat Jumat tidak sah kecuali dengan berjamaah. Gitu. Kalau misalnya makmum ini tidak niat jadi makmum, kemudian mengikuti sholatnya imam yang ada di depannya, maka sholatnya batal.
Kemudian seseorang yang berjamaah itu dia mendapatkan rokaat bersama imam jika dia bisa mengikuti imam dalam rukuk tersebut. Ya, jadi kalau saya terlambat masuk masjid, kemudian imam dalam posisi rukuk, maka saya langsung masuk masjid takbir kemudian rukuk. Kalau saya bisa mengikuti rukuk bersama dengan imam, maka rokaat itu saya juga dapat. Nah, adapun jamaah, pahala jamaah itu bisa didapatkan seseorang selagi imam belum salam. Misalnya saya datang ke masjid, imam sudah tahiyatul akhir, maka saya langsung mengikuti imam tahiyatul akhir. Lah, yang seperti ini berarti saya tetap dihukumi sebagai orang yang sholat berjamaah dan mendapatkan pahala 27 derajat. Tapi ya otomatis 27 derajatnya orang yang mulai pertama ikut bersama dengan imam berbeda dengan 27 derajatnya orang yang hanya mendapatkan 1 rakaat saja bersama dengan imam atau bahkan hanya mendapatkan tahiyatul akhir saja. Tapi tetap dihukumi sebagai orang yang sholat berjamaah dan mendapatkan 27 derajat. Jadi fadilah sholat berjamaah itu didapatkan seseorang jika dia sholat berjamaah dengan imam selagi imamnya belum salam. Ini adalah yang berkenaan dengan syarat-syarat sholat berjamaah secara umum. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita terangkan pada pagi hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayaj'alana mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.